Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah yang pertama, pentingnya menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan peringatan kepada kerabat terdekatnya, meskipun itu berarti harus menghadapi penolakan dan penghinaan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menyampaikan kebenaran bahkan kepada orang-orang yang kita cintai tanpa takut terhadap reaksi negatif dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma syara'a minaddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'da. Arduhu sallallahu alaihi wasallam, menampakkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-da'wata da'wah 'alal majami'i, atas perkumpulan-perkumpulan. Da'watuhu sallallahu alaihi wasallam li ashiratihi, kepada keluarga beliau, al-aqrabina yang dekat, wa butuni Quraisyin, dan kelompok-kelompok Quraisy, ingda nuzulil ayah, ketika turunnya ayat, wa angdir, dan berikanlah peringatan, ashirataka, kepada keluargamu, al-aqrabina yang dekat. Akhraja, telah meriwayatkan Ibnu Sa'ad an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Sidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, lamma anzalallahu, ketika Allah menurunkan ayat, wa angdir, dan berilah peringatan, ashirataka, kepada keluargamu, al-aqrabina yang dekat. Kharaja, maka keluar an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ala, sehingga beliau menaiki al-marwata, bukit Marwah. Nanti dalam sebagian riwayat yang beliau naiki itu adalah bukit Sofa. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya ala Fir, wahai keturunan Fir. Faja'athu Quraisyun, maka mendatangi beliau orang-orang Quraisy. Faqala, maka berkata Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib, hadhihi, ini, Fihrun Fihr, indaka, sudah ada di hadapanmu. Fakul, maka katakanlah. Faqala, maka baginda Nabi mengatakan, ya ala Ghalib, wahai keluarga Ghalib. Faraja'a, maka kembali Banu Maharib wa Banul Haris bin Fihr, dan keturunan Haris ibn Fihr, putranya, kedua putra Fihr. Jadi di sini adalah yang beliau seru ini adalah hanya keluarga-keluarga dekat beliau saja, sehingga yang beliau seru itu datang, orang-orang yang tidak beliau seru nantinya kembali, atau suku-suku yang tidak beliau seru nantinya kembali. Faqala, maka baginda Nabi mengatakan, ya ala Lu'ay bin Ghalib, wahai keturunannya Lu'ay bin Ghalib. Faraja'a, maka kembali Banu Tamimin al-Adrami bin Ghalib, Banu Tamim al-Adrami bin Ghalib. Faqala, maka baginda Nabi mengatakan lagi, ya ala Ka'ab bin Lu'ay, wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Faraja'a, maka kembali Banu Amir bin Lu'ay, Banu Amir bin Lu'ay. Faqala, maka baginda Nabi mengatakan, ya ala Murrah bin Ka'ab, wahai keturunan Murrah bin Ka'ab. Faraja'a, maka kembali Banu Adi bin Ka'ab, keturunan Adi bin Ka'ab, wa Banu Sahm, wa Banu Jumah bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay. Banu Jumah bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay. Faqala, maka bin Nabi mengatakan lagi, ya ala Kilab bin Murrah, wahai keturunan Kilab bin Murrah. Faraja'a Banu Mahzum bin Yaqdah bin Murrah, maka kembalilah Banu Mahzum bin Yaqdah bin Murrah. Wa Banu Taimi bin Murrah, dan Banu Taim bin Murrah. Faqala, maka baginda Nabi mengatakan lagi, ya ala Qusay, wahai keturunan Qusay. Faraja'a Banu Zuhrah bin Kilab, maka kembali Banu Zuhrah bin Kilab. Faqala, maka baginda Nabi mengatakan, ya ala Abdi Manaf, wahai keturunannya Abdi Manaf. Faraja'a Banu Abdiddar bin Qusay, maka kembalilah Banu Abdiddar bin Qusay. Wa Banu Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Banu Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Wa Banu Abdi bin Qusay, dan Banu Abd bin Qusay.
Faqala maka berkata Abu Lahab bin Abu Lahab, hadhihi ini Banu Abdi Manaf, keturunan Abdu Manaf, indaka ada di hadapanmu, fakul maka katakanlah apa yang akan engkau katakan. Faqala maka baginda Nabi berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha sungguhnya Allah amaroni telah memerintahkanku an ungdira untuk aku memberikan peringatan asyirati kepada keluargaku al-akrabin yang dekat, wa antum dan kalian al-akrabuna adalah yang terdekat, min Quraisyin dari suku Quraisy, wa inni sungguhnya aku la amliku lakum aku tidak bisa memberikan kepada kalian minallahi haddon bagian pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wala minal akhirati nasiban dan aku tidak bisa memberikan bagian akhirat kepada kalian illa antaqulu kecuali jika kalian mengucapkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, fa asyhadu sehingga aku bisa bersaksi biha dengan kalimat itu lakum untuk kalian inda rabbikum di sisi Tuhan kalian, watadinu dan akan tunduk lakum kepada kalian al-arabu orang-orang Arab, watadillu dan akan patuh lakum kepada kalian biha dengan kalimat itu al-ajamu bangsa-bangsa non-Arab. Faqala Abu Lahab maka Abu Lahab mengatakan, tabban laka celaka engkau wahai Muhammad, falihada da'autana apakah karena hanya ini saja kamu mengundang kami. Fa'angzalallahu maka Allah menurunkan ayat tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yaqulu rawi mengatakan khasirat yada Abi Lahabin, telah rugi kedua tangan Abu Lahab. Kada fil kans, demikian dalam kitab Kanzul Umal. Wa akhraja dan meriwayatkan juga Ahmad Imam Ahmad an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ia berkata lamma anzalallahu ketika Allah menurunkan ayat wa angdir dan berilah peringatan asyirataka kepada keluargamu al-aqrabin yang dekat, ata maka mendatangi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-safa bukit Safa, fasa'ida maka beliau menaiki alaihi atas bukit Safa, summa nada kemudian beliau menyeru ya sabahah bersiaplah wahai kaumku. Jadi di sini sigotnya adalah ya sobahah. Sobah itu artinya waktu pagi. Nah, istilah ini digunakan karena di zaman dahulu kalau orang itu berperang ketika malam hari mereka itu libur dalam arti istirahat dari perang. Nah, ketika pagi itu mereka sudah bersiap lagi untuk berperang, maka sehingga menjadikan panggilan ya sobahah, wahai waktu pagi, atau bisa dimaknai bersiaplah wahai kaumku, ini sudah pagi, seperti itu. Fastama'a maka berkumpul annasu manusia ilaihi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina rajulin yaji'u ilaihi ada yang datang langsung kepada beliau, wa baina rajulin yab'atsu rasulahu dan ada yang datang dengan mengirim utusan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah SAW berkata, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fihr, wahai Bani Fihr, ya Bani Ka'ab, wahai Bani Ka'ab, ara'aitum bagaimana pendapat kalian, lau akhbartukum jika aku kabarkan kepada kalian, anna khailan, bahwa sesungguhnya ada pasukan berkuda, bisafhi hadal jabali, di lereng gunung ini, turidu pasukan berkuda itu ingin antughira alaikum untuk menyerang kalian, saddaqtumuni apakah kalian akan membenarkan perkataanku? Qalu mereka menjawab na'am ya tentu kami akan membenarkan perkataanmu. Qala maka baginda Nabi berkata fa inni maka sungguhnya aku nadhirun adalah orang yang memberi peringatan lakum kepada kalian baina yaday adabin syadid, sebelum datangnya azab yang sangat pedih. Faqala Abu Lahab maka Abu Lahab mengatakan tabban laka celaka engkau wahai Muhammad sairul yaum sepanjang hari ini, amada'autana illa lihada apakah engkau tidak memanggil kami kecuali hanya untuk ini saja.
Wa anzalallahu azza wa jalla, dan Allah menurunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Wa akhrajahu asy-syaikhan, dan telah meriwayatkan hadis ini Al-Imam Bukhari dan Muslim nahwahu semisal hadis ini. Kama sebagaimana fil bidayati, di dalam kitab Al-Bidayah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah yang pertama, pentingnya menyampaikan kebenaran. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan peringatan kepada kerabat terdekatnya, meskipun itu berarti harus menghadapi penolakan dan penghinaan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menyampaikan kebenaran bahkan kepada orang-orang yang kita cintai tanpa takut terhadap reaksi negatif dari mereka. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil di sini adalah kesabaran dalam menghadapi penolakan. Kisah ini mengajarkan kesabaran dalam menghadapi penolakan dan tentangan dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun Abu Lahab mengecam Rasulullah SAW dengan keras, beliau tetap melanjutkan tugasnya tanpa mundur sedikit pun. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil di sini adalah keteguhan iman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan contoh keteguhan iman dengan tetap menjalankan perintah Allah, meskipun ia tahu bahwa banyak di antara kerabatnya yang tidak akan menerima dakwahnya. Ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada perintah Allah harus lebih diutamakan daripada keinginan untuk menyenangkan orang lain. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil di sini adalah akibat dari menolak kebenaran. Kisah ini juga memberikan pelajaran tentang akibat buruk bagi mereka yang dengan keras kepala menolak kebenaran dan melawan utusan Allah SWT. Allah memberikan peringatan keras melalui turunnya ayat yang menyebutkan kebinasaan Abu Lahab. Pelajaran kelima yang bisa kita ambil di sini adalah universal pesan Islam. Seruan Rasulullah SAW kepada berbagai suku Quraisy menunjukkan bahwa pesan Islam bersifat universal atau merata atau kepada seluruh kalangan dan ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang suku, status, atau hubungan keluarga. Dari kisah ini kita belajar untuk tetap teguh dalam iman, berani menyampaikan kebenaran, dan bersabar dalam menghadapi tantangan.